Saudara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari karena terbukti bersalah dalam kasus tindak asusila terhadap seseorang petugas PPLN wilayah Eropa. Tindakan asusila terjadi di Den Haag, Belanda pada 3 Oktober 2023 pada saat Ketua KPU melakukan kunjungan kerja di Belanda. Sebelum tindakan asusila terjadi dalam fakta persidangan, Ketua KPU terbukti memiliki niat terhadap pelapor yang merupakan panitia pemilihan luar negeri sejak awal. Ketua KPU juga terbukti memakai kendaraan dinas, penggunaan uang untuk membeli tiket pesawat dan menggunakan uang negara untuk penginapan pelapor seharga 48 juta rupiah. DKPP memerintahkan Presiden melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Dan Loli Suendi memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Sebelumnya, Saudara, Hasyim Asyari menyampaikan khutbah selepas sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Dalam khutbahnya yang dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, Hasyim mengingatkan jemaah untuk tulus berkurban. Berkurban hewani pun disimbolkan sebagai upaya menghancurkan sifat buruk manusia, yaitu kebinatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya 2 makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Lalu, Saudara, apa reaksi dari Ketua KPU setelah putusan DKPP ini? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Putu, selamat sore. Apakah sudah ada sikap dari Ketua KPU ataupun mungkin juga komisioner yang lain atas putusan DKPP memecat Ketua KPU terkait dengan kasus asusila? Ya, selamat petang dan juga saudara, sampai dengan saat ini memang belum ada pernyataan secara resmi dari pihak KPU karena nanti rencananya konferensi pers ini baru digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Memang ini sudah molor sekitar 11 menit jika dibandingkan dengan agenda yang dibagikan kepada rekan-rekan pers yang tentu saja sudah menanti di KPU, tetapi kita juga masih menunggu kesiapan dari KPU sendiri untuk memberikan sikap ataupun respon terkait dengan keputusan dari DKPP. Kita tahu ini merupakan sejarah baru di mana DKPP akhirnya memutuskan Ketua KPU, tokoh utama, sosok nomor 1 di Komisioner Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum maksud kami, untuk kemudian
diberikan sanksi paling berat, ini diberhentikan, baik itu dari posisi ketua dan juga sebagai anggota. Kalau melihat bagaimana mekanismenya sebetulnya setelah kemudian diputuskan oleh DKPP, tentu saja ya nanti kita juga masih tunggu pastinya bagaimana, tapi yang harusnya bisa disampaikan oleh KPU adalah bagaimana KPU ini bisa tetap berjalan, karena dalam waktu dekat ini proses pilkada juga akan berlangsung, pemilihan di kepala-kepala daerah. Sehingga tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa partai politik, termasuk salah satunya dari Partai Amanat Nasional, Sekjen PAN ini juga menyampaikan bahwa jangan sampai keputusan dari DKPP ini justru mengurangi efektivitas ataupun juga kinerja dari KPU. Jadi PR yang kemudian harus dilakukan pertama tentu saja memastikan dan menentukan siapa pengganti dari Hashim Asyari. Kita tahu sampai dengan saat ini posisinya untuk pimpinan KPU sendiri ada 7 orang, yakni kemarin ada Hashim Asyari, kemudian sebagai ketua, kemudian di anggota ada BT Epsilon, Muhammad Afifuddin, Parsa dan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan juga Ajus Melas. Nah, ketujuh posisi ini tentu saja berkurang 1, jadi hanya ada 6, dan nanti posisinya yang menggantikan adalah posisi terbawah. Kita belum mendapatkan nama secara pasti karena kemarin juga sudah sempat dilakukan PAW karena memang ada komisioner yang juga meninggal dunia kemudian digantikan. Nah, kita lihat lagi nanti siapa nomor yang paling bawah yang nanti bisa naik 1 tingkat, dan ini menggantikan posisi tersebut untuk menjaga agar jumlah dari komisioner KPU atau pimpinan KPU ini tetap berjumlah 7 orang. Selanjutnya nanti untuk posisi ketua, Nilu dan juga saudara, ini nanti akan dilakukan secara pleno oleh masing-masing komisioner. Kira-kira siapa yang akan diputuskan? Kita nantikan, sudah terlambat sekitar kalau tadi dibilang akan dimulai pada 15.30, sampai dengan saat ini belum dimulai. Ini juga menjadi satu catatan, tidak hanya soal etika saja yang tadi sudah disanksi oleh DKPP bahwa terkait dengan tindakan asusila, tapi ketepatan waktu ini juga dinantikan karena memang KPU merupakan tonggak dari jalannya proses demokrasi di dalam negeri, khususnya jelang pilkada ini. Nanti kita dengarkan bersama-sama bagaimana keterangan dari pimpinan KPU terkait dengan respons dari putusan DKPP. Nilu. Nipu Tutrisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih informasi Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Saudara, lalu apa implikasi dari sanksi pemecatan Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP? Kita bahas bersama dengan dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bibip, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo. Selama ini Mbak Bibip ya, kita lihat DKPP ini kan hanya memberikan sanksi keras, tapi tidak ada pemecatan. Tapi kali ini, hari ini mengejutkan karena diberikan pemecatan. Apa kemudian implikasinya terhadap posisi Hashim Asyari secara hukum Mbak Bibip? Implikasinya kalau secara hukum sebenarnya 2. Yang pertama adalah tadi ya sudah disebutkan bahwa secara administratif Presiden harus mengeluarkan keputusan Presiden dulu. Dan ini sebenarnya bisa saja tidak dikeluarkan karena pernah terjadi. Jadi perlu saya ingatkan, sebenarnya dulu Ketua KPU Arief Budiman itu juga pernah dipecat oleh DKPP dan itu ketua ya. Tapi yang anggota ada Evi Novida Ginting itu juga dipecat oleh DKPP. Tapi karena prosesnya yang di KPP-nya tidak baik, maka Kepres tidak dikeluarkan. Jadi masih tergantung pada Presiden. Apakah Presiden mau meneruskan memberikan perlindungan bagi Ketua KPU, karena kita tahu ya dia sudah diberi sanksi terakhir, peringatan keras terakhir, tapi tidak kunjung dipecat. Artinya bisa saja tidak dipecat ini Ketua KPU kalau surat itu tidak keluar dari Presiden? Iya, jadi kalau keputusan Presiden tidak keluar, dia sebenarnya bisa jadi tidak jadi dipecat. Jadi sekarang juga tergantung, menurut saya menarik, nanti akan lihat apakah Presiden berkomitmen untuk soal kekerasan seksual begitu ya, karena kan saya kira ini persoalan juga kekerasan seksualnya itu. Dan kita akan lihat apakah jasa-jasa dalam tanda kutip Ketua KPU terhadap aktor-aktor politik itu akan dilanjutkan atau sekarang sudah saatnya tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, tapi ada implikasi kedua Mbak Nilo, yaitu KPU sendiri ya, karena kalau kita berkaca dari apa yang terjadi pada masa lalu, memang kemudian harus ditunjuk pelaksana tugas dari Ketua KPU. Nah, ini yang kita belum tahu, tapi urgen sekali karena kita tahu pilkada itu sebentar lagi akan dilaksanakan. Keberlangsungan, kesuksesan pilkada itu juga tergantung dari kepemimpinan yang baik. Nah, itu yang saya kira juga harus kita cermati, bagaimana KPU melakukan proses ini dan tetap menjaga
kestabilan institusional begitu ya, karena implikasinya nanti pada pilkada, Mbak Dina. Oke, kalau ini memberikan pengaruh pada pilkada ini, berarti KPU harus apa nih sekarang? Pertama dia harus secepat mungkin, apapun nanti, jadi jangan menunggu keputusan presidennya keluar, secepat mungkin menunjuk pelaksana tugas atau PLT ketua KPU, supaya tetap ada koordinasi yang dilakukan oleh ketua KPU, karena itu kan jabatan ya ex officio, itu yang harus dilakukan. Dan kemudian yang kedua, analisis selama ini tugas ketua KPU selain sebagai ketua yang mengkoordinasikan, kan biasanya ada tugas-tugas fungsi-fungsi yang spesifik dilekatkan pada Hasyim Asyari. Nah itu harus segera digantikan juga, didelegasikan kepada anggota KPU lainnya. Ini harus segera dilakukan. Kira-kira kalau secara aturan ini Mbak Bibip, siapa yang bisa mengambil menjadi PLH di situ? Semua anggota KPU yang sekarang masih aktif itu bisa langsung ditunjuk menjadi pelaksana tugas, tapi keputusannya harusnya diambil secara pleno ya oleh semua anggota. Nah nanti kemudian bisa dilaksanakan tahap selanjutnya untuk menggantikan posisi Hasyim Asyari sebagai anggota KPU supaya lengkap lagi jumlahnya. Dan itu sudah pernah kan kita lakukan. Oke, dan itu semua bisa dilakukan meskipun Kepres itu tidak keluar, belum keluar? Harus diantisipasi saja sih. Kepresnya tentu saja harus dikeluarkan, tadi dikasih deadline 7 hari, tapi kan karena urgensinya tinggi, antisipasinya sudah harus dilakukan dari sekarang. Oke, tapi Mbak Bibip gini, kalau Anda tadi menyebut bahwa bisa saja Hasyim Asyari ini tidak dipecat kalau misalnya Kepresnya tidak keluar begitu. Tapi apakah Hasyim Asyari juga bisa banding kalau dalam kasus seperti ini? Dalam kasus seperti ini sebenarnya kalau Kepresnya keluar, dia bisa banding. Ingat dulu kasusnya Evi Novida Ginting, anggota KPU, dia bandingnya dalam arti bisa menggugat juga gitu keputusan presidennya misalnya ataupun putusan DKPP-nya. Tapi nanti kita harus cek lagi undang-undangnya ya. Tapi sebenarnya putusan DKPP-nya itu sendiri itu nggak ada, karena ini etik sebenarnya ya. Itu sebenarnya tidak ada banding kasasi seperti halnya di putusan pengadilan. Karena DKPP ini lembaga etik dan tadi seperti sudah kita dengarkan soalnya adalah penggunaan uang jabatan dan seterusnya ya untuk kasus kekerasan seksual yang dia lakukan. Jadi karena sebagai suatu fungsi etik sebenarnya tidak ada lembaga banding seperti di pengadilan negeri. Nah cuma bahwa ia bisa saja misalnya nanti menggugat lagi putusan, misalnya ada keputusan presidennya dan lain sebagainya, tentu bisa diperdebatkan dan dibawa ke pengadilan yang sesuai, mungkin pengadilan tata usaha negara, mungkin pengadilan negeri, nanti kita harus lihat lagi. Oke, tapi putusan ini Mbak Bibip apakah cukup mengejutkan Anda? Kalau saya sih mengapresiasi, saya menyambut baik akhirnya DKPP bisa memberikan putusan seperti ini. Karena dua hal Mbak Nilu. Pertama, kita tahu ketua KPU ini memang bermasalah, sudah ditegur keras 3 kali oleh DKPP sendiri, tapi belum ada yang konkret. Tapi yang kedua, karena ini kasusnya kekerasan seksual. Jadi saya kira ini akan menjadi efek jera yang baik bagi banyak pejabat negara lainnya bahwa jangan main-main dengan kasus kekerasan seksual karena ini adalah suatu tindakan asusila yang sangat serius. Gitu. Jadi ini bagus sekali. Baik. Terima kasih Mbak Bibip, Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.